Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang terhormat Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan selaku dosen Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dan teman-teman kelas C pagi yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 6, saya Umi Setiartini Surbakti dan dua teman saya, Asnawati serta Novilin Astria Mislit, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menyusun Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan kerangka materi kami. Menyusun media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, hakikat media pembelajaran yang akan saya jelaskan. Yang kedua, fungsi media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Asnawati. Dan wujud dan jenis media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Asnawati dan Novilin. Kemudian dilanjutkan oleh Novilin, yaitu kriteria dan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hakikat media pembelajaran. Menurut Sadiman, media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran di sekolah terjadi. Kemudian menurut Umar Hamalik menyatakan, media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara guru dan anak didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Lalu Noto Atmojo menyatakan media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pembelajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut sebagai alat peraga. Nah, alat peraga ini berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses pembelajaran. Dari tiga penjelasan ahli di atas, maka dapat disimpulkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru dan siswa untuk menyalurkan dan menerima pesan agar tercapainya kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asnawati. Baiklah, saya Asnawati akan melanjutkan materi dari Umi. Dalam pembelajaran bahasa, fungsi media dapat dikhususkan pada 4 keterampilan bahasa. Yang pertama, fungsi media dalam pembelajaran mendengar atau menyimak. Yang kedua, fungsi media dalam pembelajaran berbicara. Yang ketiga, fungsi media dalam pembelajaran membaca. Yang keempat, yaitu fungsi media dalam pembelajaran menulis. Wujud dan jenis pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan permisa atau media yang hanya dapat dilihat. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media ini merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar. Yang keempat yaitu media cetak. Jenis-jenis media cetak yang disaringkan di sini adalah buku pelajaran surat, kabar dan majalah, ensiklopedi, suplemen, dan pengajaran berprogram. Yang kelima yaitu media model. Media model adalah media 3 dimensi yang sering digunakan dalam pembelajaran. Media ini merupakan tiruan dan beberapa objek nyata seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu jauh, objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu mahal, objek yang jarang ditemukan, atau objek yang terlalu rumit untuk dibawa ke dalam kelas dan sulit dipelajari wujud aslinya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novilin. Perkenalkan, saya Novilin Astria Mislit. Saya akan melanjutkan materi dari Asnawati. Ada media realita. Nah, media realita merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada anak.
Kemudian yaitu komputer dalam proses belajar. Nah, pada masa sekarang, CMI dan CAI bersamaan fungsinya dalam kegiatannya seperti pada e-learning, di mana urusan administrasi dan kegiatan belajar mengajar sudah masuk dalam satu sistem. Kemudian yaitu multimedia. Nah, sejalan dengan perkembangan iptek, maka penggunaan media baik yang bersifat visual, audial, project still media maupun project motion media bisa dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat saja yang disebut multimedia. Kemudian ada 4 kriteria dan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu prinsip efisien atau hemat, yang kedua yaitu prinsip ketersediaan, yang ketiga prinsip teknis, dan yang keempat yaitu prinsip penggunaan. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru dan siswa untuk menyalurkan dan menerima pesan agar tercapainya kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian untuk menentukan media pembelajaran, maka guru harus memperhatikan fungsi, wujud, dan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.